Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vera Kasmita dengan NIM 22050200065. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kewirausahaan yang saya jabarkan melalui PowerPoint. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Istilah Prancis yaitu perantara dari segi etimologi, wira yang berarti teladan atau patut dicontoh, dan usaha berarti berkemauan keras untuk memperoleh manfaat. Rumusan wirausaha: seseorang yang berkemauan keras dalam berusaha yang patut terjadi teladan hidup dan memiliki wawasan komersial dan sadar akan pasar yang dihadapi, kemauan bekerja tekun dan mandiri, kerangka berpikir inovatif dan kreatif, kemampuan mengelola dan mengarahkan perubahan, kemampuan mengorganisir kegiatan, keterampilan menganalisis permasalahan, stamina dan daya tahan prima, kemampuan bergaul dan berkomunikasi dengan orang dari segala tingkatan. Wirausahawan tercipta melalui suatu proses pembentukan diri atau pribadi agar memiliki kualitas pribadi menonjol yang tercermin dari sikap, motivasi, dan perilakunya. Secara umum, kewirausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan dan mengejar peluang sesuai situasi dirinya. Kewirausahaan juga bisa disebut dengan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memulai mengelakkan usahanya sendiri, mengorganisir dan membangun usaha dengan segala resiko. Lalu ada arti penting kewirausahaan. Sedikitnya ada 5 hal yang dapat menunjukkan arti pentingnya kewirausahaan, yaitu dapat meningkatkan keterampilan, berpikir kreatif, mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat, kepemimpinan manajerial, lalu ada hubungan antar manusia. Selanjutnya ada tujuan pembentukan kewirausahaan. Yang pertama ada keseimbangan defisit. Seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Yang kedua ada pengambilan keputusan menjadi wirausaha. Perusahaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahannya. Yang ketiga, perilaku yang mengarahkan sasaran keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan. Yang keempat, pencapaian tujuan-tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seseorang melakukan kegiatan tertentu. Lalu ada manfaat kewirausahaan. Banyaknya orang yang ingin menjadi kewirausahawan disebabkan karena kewirausahaan itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. Oleh sebab itu, dengan kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah atau nasional. Yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai. Pastinya akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan. Dengan berwirausaha, maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha, seperti seseorang yang suka masak bisa juga memiliki warung. Yang keempat, mengetahui hal yang sedang tren. Manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika secara terus-menerus mengikuti tren yang sedang terjadi. Selanjutnya ada jenis perilaku kewirausahaan. Ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan, yaitu pertama, memulai dan mengerjakan usahanya atas dasar inisiatif sendiri. Yang kedua, mengorganisir dan membangun usahanya sendiri. Yang ketiga, keberanian dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko. Lalu ada ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, memiliki moral yang tinggi seperti ketakwaan kepada Tuhan, kemerdekaan batin, keutamaan kasih sayang sesama manusia, loyalitas hukum dan keadilan. Yang kedua, memiliki sikap mental wirausaha seperti berkemauan keras, berkeyakinan kuat atas kekuatan pribadi, kejujuran dan tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental, kekuatan dan keuletan untuk bekerja keras, dan pemikiran yang konstruktif dan
Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Maksudnya itu pengenalan lingkungan, rasa syukur atas segala yang diperoleh dan dimiliki, keinginan kuat menggali dan mendayagunakan SDA di lingkungan setempat, kepandaian menghargai dan memanfaatkan waktu secara efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan teknis dalam berkewirausahaan. Maksudnya itu berpikir kreatif, membaca peluang, mengambil keputusan, kepemimpinan, manajerial, menjalin komunikasi, melakukan proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan, ada 5 yang wajib kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua, ada daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance ini menyatakan keadaan yang menekan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu singkat-singkatnya. Yang keempat, ada kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Yang kelima, kekuatan atau strength ini yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Lalu ada sifat-sifat wirausaha. Seorang wirausaha sedikitnya harus memiliki sifat. Yang pertama, berkemampuan mengenali kesempatan yang ada di pasar. Yang kedua, berkemampuan mengambil tindakan alternatif. Yang ketiga, berkemampuan mengkombinasi elemen faktor produksi secara rasional dalam proses pengambilan keputusan. Adapun ciri-ciri lain dari wirausaha. Ciri-ciri lain dari wirausaha yaitu bekerja keras, optimis dalam bekerja, berusaha menghasilkan cara terbaik dalam bekerja, lalu mempunyai dorongan yang kuat untuk berprestasi, kemampuan mengorganisir kegiatan dan memperhatikan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kewirausahaan. Pertama, mengenali potensi diri. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Yang ketiga, mental yang tangguh dan kemauan keras. Yang keempat, disiplin diri. Yang kelima, hemat dan cermat. Yang keenam, keterbukaan. Yang ketujuh, wibawa dan jujur. Yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, teliti. Yang kesepuluh, mandiri, kreatif dan inovatif. Belajar dari pengalaman. Yang ke-14, hindari kegiatan coba-coba. Lalu ada faktor yang mendorong munculnya wirausaha. Yang pertama, makin meningkatnya kebutuhan manusia. Kedua, adanya harapan memperoleh keuntungan yang cukup besar dari kegiatan mandiri jika dikelola secara profesional. Yang ketiga, berubahnya minat dalam bekerja. Yang keempat, tantangan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap orang harus berpacu dalam bersaing dalam mencari nafkah. Yang kelima, berubahnya pola kehidupan manusia. Yang keenam, semakin menipisnya sumber ekonomi masyarakat. Pedesaan, pesatnya pertumbuhan penduduk, majunya industri ini dapat mengubah cara berpikir dan cara pandang masyarakat untuk mencari alternatif baru dalam bekerja melalui kegiatan wirausaha. Selanjutnya ada faktor yang menghambat kewirausahaan. Yang pertama, ada sikap orang tua yang memainkan anak-anak. Itu maksudnya itu tidak membiasakan anak-anak mandiri dan berusaha dengan cara yang mencukupi semua kebutuhan hidup anaknya. Yang kedua, ada sikap otoriter atau orang tua dalam membimbing anak. Itu maksudnya orang tua yang dominan itu sikapnya yang bodoh amat. Lalu ada sikap orang tua yang bodoh amat itu perkembangan jiwa anaknya, seperti cita-cita setinggi langit yang tidak dapat diukur kemampuan yang dimiliki. Terus ada sikap orang tua yang menganggap wirausaha itu adalah suatu bentuk pekerjaan yang kurang terhormat, kurang stabil, kurang mapan, mengandung ketidakpastian dan berisiko yang tinggi sehingga dilarang. Lalu ada program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Budaya program ini pada hakikatnya mempunyai tujuan. Yang pertama, menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan dalam rangka mendorong terciptanya wirausaha baru. Yang kedua, mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bernilai komersil. Yang ketiga, membina kemandirian dan kemampuan berwirausaha bagi
lulusan perguruan tinggi. Yang keempat, meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha baru melalui kegiatan pelayanan konsultasi terpadu. Yang kelima, membantu penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja melalui penciptaan wirausaha baru. Sekian dari hasil pemaparan materi saya mengenai kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.